Jadi yang ngambil HP-nya itu abangnya si Intan. Dan lu sempet berantem juga sama dia. Ya gitu lagi. Tapi buat apa abangnya Intan ngelakuin itu? Emangnya segitu kepepetnya ya dia? Jadi gini. Emang benar apa yang lu bilang itu, Jay. Abangnya Intan ini emang lagi kepepet banget. Soalnya dia butuh banyak banget duit buat lunasin hutang-hutang dia. Mungkin pada saat itu dia lagi buntu-buntunya. Dan dia juga masih sekolah kan. Nah, dia gak tahu tuh mau kerja dan nyari duit kemana. Jadi mungkin itu alasan dia ngelakuin itu. Emangnya hutang dia berapa, Lang? Kata dia sih hutangnya 100 juta lagi. Dan dia cuma punya waktu 1 minggu buat lunasin itu. Dan orang yang minjemin uangnya itu udah ngancem dia. Kalau lewat dari 1 minggu dia gak bisa lunasin hutangnya, bukan cuma dia doang yang kena masalah. Tapi Intan juga bakalan kena imbasnya. Wah, bahaya juga. Emangnya dia minjem duit ke siapa sih? Kok sampai bisa diancam separah itu? Jadi dia minjem duit ke salah satu mafia di kota ini. Itu juga karena dia kepepet katanya. Terlebih lagi, ternyata dia sama si Intan tuh cuman hidup berdua. Kedua orang tuanya udah nggak ada. Jadi dia hutang tuh buat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebenarnya gue pengen banget bantuin mereka. Cuman kalian tahu sendiri, bayar kontrakan aja gue masih nunggak. Gini aja deh, Lang. Nanti gue coba buat minjem duit ke bokap gue dulu buat bantu mereka. Nah, iya tuh. Bokap lu kan banyak duitnya, Jay. Gak gitu juga, anjir. Serius lu, Jay? Iya, aman aja. Ntar pulang dari sini gue coba ngomong sama bokap gue. Thank you ya. Ntar gimana pun caranya gue bakalan balikin uang bokap lu itu. Udah, santai aja lah. Ya udah, mending sekarang kita pulang dulu aja. Oh iya, kalau misal bokap gue ngasih uangnya, paling besok gue bawa aja ke sekolah. Jadi nanti pas pulangnya kita bisa langsung kasih ke abangnya si Intan. Oke kalau gitu. Ya udah, sampai ketemu besok di sekolah, geng. Jadi udah seminggu ini banyak sekali orang yang hilang di desa ini, Pak. Tapi anehnya cuma anak kecil dan remaja saja yang hilang. Dan menurut kesaksian penduduk di sini, hilangnya orang-orang itu selalu diawali dengan suara lonceng. Gitu ya. Tapi sepertinya dalam waktu dekat ini saya tidak bisa ke sana untuk membantu memecahkan kasus itu. Dikarenakan di sini juga masih ada kasus yang belum saya selesaikan. Tapi Pak, kami di sini benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Kami berdua sudah cukup bingung menangani kasus ini. Karena banyak sekali hal-hal yang di luar nalar terjadi di sini, Pak. Gimana ya? Kirim Jai ke desa itu, Pak. Nanti saya telepon lagi. Udah pulang kamu, Jai? Iya, Pak, baru nyampe. Soal kasus di desa yang barusan Papa bahas, Papa bisa kirim Jai aja ke sana. Gak usah aneh-aneh kamu, Jai. Kamu kan sekolah, belajar aja yang benar. Kebetulan besok sekolah cuma setengah hari, Pak. Abis itu juga bakalan libur seminggu. Tapi Jai, kamu gak bisa sendirian ke sana. Soalnya lokasi desa itu sangat terpencil. Terlebih lagi, kasusnya orang hilang. Secara gak wajar lagi. Tenang aja, Pak. Jai bakalan ajak Silang sama si Ogi. Mereka berdua bisa diandelin kok. Oke kalau kamu emang serius mau bantuin Papa pecahin kasus ini. Besok Papa suruh supir buat nganterin kalian ke desa itu. Oke, Pak. Papa bisa andelin Jai. Oh iya, Pak. Sama ada satu lagi sih yang mau Jai omongin. Apa itu? Jai mau minta tolong Papa buat bantuin temen Jai buat lunasin hutangnya ke salah satu mafia di kota ini. Temen Jai sekarang butuh banget duit, Pak. Berapa emangnya hutang temanmu itu? 100 juta sih, Pak. Tapi nanti temen Jai bakalan ganti uangnya itu. Oke, besok Papa siapin uangnya. Wah, serius, Pak? Kalau gitu, Jai mau ke kamar dulu. Jadi, ada urusan apa lu ngajak gua ketemuan di sini? Nih. Maksudnya apa nih? Itu uang 100 juta buat lu lunasin hutang-hutang lu itu. Lu serius? Ya kali gua bohong. Thank you ya. Gua janji, gua bakalan ganti uang nih secepatnya. Udahlah, santai aja. Nanti juga gua bakalan bantuin lu buat ganti uang ini. Maksud lu? Jadi sebenarnya uang itu punya temen gua. Tuh orangnya yang pakai sweater merah, namanya Jai. Sama yang di sampingnya namanya Ogi. Thanks Jai, Gi, udah mau bantuin gua. Oh iya, nama gua Baskara Angga. Kalian bisa panggil gua Angga. Oke, santai aja. Tapi gua juga mau minta bantuan lu nih. Gua pasti bantuin. Lu bilang aja butuh bantuan apa. Kita mau minta bantuan lu buat nyari orang hilang. Orang hilang? Maksudnya gimana?
Jadi kita bertiga ada sebuah misi memecahkan sebuah kasus orang hilang di sebuah pelosok desa. Desa ini bernama Desa Kabut. Jadi udah seminggu ini banyak banget orang hilang di desa itu. Tadinya kasus ini bokap gue yang handle. Tapi berhubung bokap gue masih ada kasus lain yang lagi dia kerjain, gue mutusin buat bantuin bokap gue untuk kasus yang satu ini. Nah, kita bertiga udah fix nih bakalan kesana. Dan gue mau minta bantuan lu buat kesana juga, bantuin kita semua. Kalau lu emang gak bisa bantuin, gak apa-apa. Kita juga gak bakalan maksa. Karena kalian udah bantuin gue, kayaknya gak ada hak juga buat gue nolak kan. Oke kalau gitu, mendingan kita pulang dulu aja buat siap-siap kesana. Kita berangkat sore ini, oke? Oh iya, nanti kita bakalan jemput lu. Oke kalau gitu. Nanti kalau ada apa-apa, langsung kabarin Intan ya, Bang? Iya, nanti gue kabarin. Oh iya, selama gue pergi, lu ajak temen lu aja si Maya buat nginep di sini, biar lu gak sendirian. Ya, Bang. Nanti aku suruh Maya buat temenin aku. Oke dah, kalau gitu. Kalian semua hati-hati ya di desa itu. Oh iya, Kalang. Tolong jagain abang aku ya. Lu apaan sih? Yang ada juga gue yang jagain dia. Iya, tenang aja. Lagian, kita semua bakalan saling menjaga satu sama lain. Kalau gitu, kita semua berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Oh iya, nanti kalau kita udah sampai di desa itu, gua minta kalian semua buat jaga sikap ya di sana. Oke, aman. Aman. Oke, jalan sekarang, Pak. Mas Jai, Bapak cuma bisa anterin sampai sini ya. Soalnya, buat sampai ke desa Kabut itu habis masuk hutan. Dan gak ada akses mobil buat ke sana. Wah, berarti kita harus jalan kaki ya? Iyalah, Gi, gak apa-apa. Hitung-hitung olahraga. Kenapa lu? Takut jalan ngelewatin hutan ah? Dih, kagak ya anjing. Ya udah, Pak. Kita turun di sini aja kalau gitu. Bapak bisa langsung pulang aja ya. Oke mas, hati-hati ya selama di sana. Jam, mereka makan. Itu mereka manggil kita bukan? Iya kayaknya. Iya, dia nanya kita mau pada kemana. Kok lu ngerti bahasa Sunda, Lang? Ya ngerti lah. Ya udah, ayo kita ke sana dulu. Sekalian kita pastiin jalan ke desa Kabut. Bener ke sini apa bukan? Mereka makan itu Jam. Lang, gua gak bisa bahasa Sunda nih. Lu aja yang ngobrol sama mereka ya. Oke. Punten, Mang. Ya abi teh bade ka desa Kabut. Pami jalana lekas ka dieu teh. Oh, mereka desa Kabut. Mohon benar ka dieu tah tinggal kapayun lebet kaleuweung eta. Mapah 30 menitan oge dugi. Apa artinya, Lang? Katanya jalan buat ke desa Kabut itu bener ke sini. Kita tinggal lurus aja masuk ke hutan. Kalau jalan kaki 30 menitan juga nyampe katanya. Oh, mohon atuh Kang. Atur nuhun. Kadenya di desa eta atau saminggu ieu loba pisan jalan nu laleungit. Jigana eta mah dibawa ku jurig. Ah, si Akang. Manya we jorik bisa nyandakan jalmi atuh. Akang mah kan cuma ngewanti-wanti wungkul. Nya kadewe eta mah. Nuhun atuh Kang, nuhun sakali deui nya. Ieu ku abi dikintun heula. Nuhun, mangga sok. Lang, tadi lu ngomongin apa aja sama mereka? Gua gak ngerti Sunda soalnya. Gua cuman mastiin aja jalannya beneran kesini apa enggak. Oh iya, tapi tadi mereka nyuruh kita buat hati-hati.
Soalnya mereka berdua juga kayaknya udah tahu kasus di desa itu. Bahkan mereka bilang kalau orang-orang hilang ini diambil sama makhluk halus. Hah? Maksudnya mereka diambil sama setan gitu? Ya gue juga gak tahu sih Gi, tapi kata mereka sih gitu. Kalau menurut gua kayaknya gak mungkin sih. Pasti ada sesuatu yang lebih masuk akal daripada itu. Tapi gimana kalau yang mereka bilang itu benar? Apa gak sebaiknya kita pulang aja ya? Tanggung kali Gi, masa udah sampai sini mau balik lagi. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau kita udah sampai di desanya, kita bakalan tinggal di mana? Kita kan gak mungkin cuma sehari 2 hari doang di sini. Kalau soal itu, nanti kita bakalan tinggal sementara di salah satu orang sesepuh di desa itu. Namanya Abah Jaya. Dia yang bakalan ngawasin kita dan bantuin kita selama di sana. Jadi ini serius, kita mau lanjut aja? Ya iyalah, kalau lu mau pulang, pulang aja sendiri sana. Tanggung Gi, kita udah sejauh ini. Lagian kayaknya bentar lagi kita juga udah sampai. Ini perasaan gua aja apa emang kabutnya yang makin tebel ya? Iya, gue juga dari tadi memperhatiin kabut ini. Semakin kita jalan ke depan, kabutnya juga semakin tebal. Iya juga ya. Apa ini alasan desa itu dibagi nama desa kabut? Bisa jadi sih. Itu desanya bukan? Mana? Wah, iya, itu desanya. Akhirnya sampai juga. Wah, gila. Desa ini benar-benar di tengah hutan gini ya. Iya ya, tapi kok desanya sepi banget ya? Gue gak lihat orang sama sekali dari tadi. Kayaknya sebagian warga di sini membatasi aktivitas mereka deh. Apalagi dengan adanya kasus orang-orang hilang kan. Siapa tuh? Dari penampilannya, kayaknya mereka anak-anak dari kota. Ngapain mereka ke desa ini? Kalau nanya gua nanya ke siapa, ha? Gua juga gak tahu, anjing. Udah, lu teriakin aja, suruh mereka ke sini. Oke. Woi, sini. Cih, Mereka yakin kita kan? ya iyalah, yakin siapa lagi? Ayo, ke sana. Oke, sekalian kita tanyain aja rumahnya Abah Jaya itu di mana. Ingat ya, jaga sikap kalian. Jangan sampai cari gara-gara di desa ini. Hah, itu mah tergantung sikap mereka. Sorry bang, kenalin, kita semua dari kota dan kita kesini mau nyari rumahnya Abah Jaya. Kira-kira rumahnya sebelah mana ya? Mau ngapain kalian ke desa ini? Mau nyari Abah Jaya segala? Kita kesini mau membantu masalah yang lagi terjadi di desa ini. Halah, emangnya orang luar kayak kalian bisa apaan, ha? Kalian gak tahu apa-apa tentang desa ini, jadi gak usah sosokan pakai mau bantuin masalah di desa ini segala. Kita emang orang luar bang, dan gak tahu apa-apa soal desa ini. Tapi kita semua emang udah ditugasin buat pecahin kasus orang hilang di desa ini. Bisa apa kalian, ha? Palingan anak-anak kota ingusan kayak kalian cuman bisa ngerepotin aja. Yang ada bukan bantuin desa, tapi malah nambah masalah di sini. Brengseknya orang. Tahan. Ingat, kita jangan sampai bikin masalah baru di desa ini. Sial. Kita semua datang ke sini dengan niat baik bang. Kalau emang kalian gak mau ngasih tahu kita rumah Abah Jaya di mana, gak apa-apa, kita bisa tanya ke orang lain. Ya udah sana, lu tanya aja ke orang lain. Cih, sosokan mau bantuin masalah di desa ini. 4 bocah dungu. Lu ngomong apa barusan ah? Udah gak, tahan. Tahan gak? Gua bilang 4 bocah dungu. Lu gak terima? Mau berantem ah? Brengsek lu. Kita datang ke sini dan nanya dengan baik-baik ya. Kenapa emangnya ha? Delut yang aing ha? Oh, gede juga nyali lu. Sialan, kenapa dia malah nyari masalah di desa ini sih? Aduh, abang ipar lu doh. Kenapa sumbu pendek banget sih? Gue udah bilang jangan nyari masalah di desa ini. Tapi baru nyampe, dia udah malah berantem aja. Sialan emang tuh orang. Gue juga gak tahu kalau dia mudah kepancing gitu. Ya udah, ayo kita ke sana, kita pisahin aja.
apa ini? Kamu lagi, Agus. Kamu juga Asep. Udah, sana. Ini tamu Abah. Kalian jangan cari masalah sama mereka. Awas kalian, masalah kita belum selesai. Maaf ya, kedatangan kalian di desa ini malah disambut sama mereka. Iya, gak apa-apa, Bah. Oh iya, ini Abah Jaya bukan? Iya, saya Abah Jaya, sesepuh di desa ini. Kalian pasti anak-anak yang dikirim Pak Musa kan? Iya, Bah. Kebetulan saya anaknya. Dan ini teman-teman saya. Ada Lang, Ogi, sama Angga. Oh, iya. Kenalin ya, saya Abah Jaya. Iya, Bah. Iya, Bah. Ya udah, kalau gitu sekarang kita langsung aja ke rumah Abah aja ya. Iya, Bah. Ayo. Ayo. Oh iya, Bah. Sebelumnya kita mau tahu dong awal mula kejadian orang hilang di sini tuh kayak gimana? Nah, kalau soal itu, jadi gini. Seminggu yang lalu, hampir setiap malamnya di desa ini selalu muncul kabut tebal yang ditandai dengan suara lonceng 3 kali. Sebenarnya di desa ini dari dulu memang sudah dikenal dengan kabutnya. Itulah kenapa desa ini disebut dengan desa kabut. Pas kalian menuju ke desa ini juga, pasti kalian melewati kabut itu kan di hutan sana. Iya, Bah. Tadi pas kita mau masuk ke desa ini, kita juga melewati kabut yang lumayan cukup tebal. Iya, itu memang sudah dari dulunya seperti itu. Kalau orang-orang di desa ini percaya kalau munculnya kabut itu adalah tandanya alam menyambut setiap orang yang datang ke sini. Nah, tapi kabut yang muncul seminggu yang lalu ini agak sedikit berbeda. Setiap adanya kabut ini, orang-orang yang beraktivitas di sore dan malam hari, terutama anak-anak dan remaja, selalu tiba-tiba menghilang setelah munculnya kabut ini. Sampai saat ini sudah ada 10 anak-anak dan 10 remaja yang dinyatakan menghilang. Jadi totalnya sudah ada 20 orang. Apa warga di sini sudah mencoba mencari mereka yang hilang, Bah? Abah dan semua warga di sini sudah mencoba untuk mencari mereka dengan segala cara yang kami bisa. Bahkan waktu itu, Abah dan semua warga pernah sampai 3 hari 3 malam mencari mereka yang hilang tanpa henti. Tapi hasilnya nihil. Kita semua tidak bisa menemukan mereka. Bahkan untuk menemukan tanda-tanda mereka saja sangat sulit karena benar-benar tidak ada jejak sama sekali. Mereka yang hilang seakan-akan seperti ditelan oleh kabut itu. Apa ini semua ada hubungannya dengan hal mistis, Bah? Kok bisa mereka yang hilang tidak meninggalkan jejak sama sekali? Gi, lu ngomong apaan sih? Ya, gue cuma nanya doang, Jay. Emangnya salah ya gue nanya gitu? Udah, gak apa-apa. Kalau soal itu, Abah juga sempat ada pikiran ke akan sana Naugi. Tapi seumur-umur Abah tinggal di sini, baru kali ini ada kejadian seperti ini. Jadi Abah juga bingung. Kalau menurut saya, Bah, kayaknya warga yang hilang ini justru diculik sama orang jahat yang mungkin emang ngincer semua warga di sini. Maksud lu kayak sindikat penculikan gitu, Lang? Ya, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau emang kayak gitu, kenapa harus warga di sini yang mereka culik? Iya tuh, terus kalau ini ulah manusia, terus hubungannya sama kabut dan lonceng ini apaan dah? Ya, ini kan baru asumsi gua aja. Gua juga belum 100% yakin soal ini. Kenapa Nalang bisa berpikiran seperti itu? Ya, karena menurut saya, kalau mereka hilang ditelan kabut itu agak sedikit susah diterima logika, Bah. Gitu ya. Terus kalau Abah boleh tahu, apa rencana kalian untuk memecahkan kasus ini? Jadi nanti kita berempat akan mencoba menelusuri kembali desa dan hutan sekitaran sini, Bah. Maaf sebelumnya, bukannya kami meragukan usaha Abah dan warga di sini yang udah berusaha mencari. Tapi siapa tahu aja kan, kalau kita coba telusuri lagi, seenggaknya mungkin kita bisa nemuin tanda warga yang hilang. Iya, Abah juga ngerti. Kalau begitu, kalian bisa mulai rencana kalian itu besok pagi atau siang saja ya. Karena kalau sekarang langit udah mulai gelap, jadi yang penting kalian semua istirahat aja dulu. Dan sebelumnya, Abah juga mau ngucapin makasih karena kalian sudah mau membantu kami di desa ini. Abah percaya, meskipun kalian masih muda, tapi kayaknya kalian bukan anak-anak biasa. Jadi semoga kalian bisa memecahkan kasus ini ya. Nanti Abah dan warga di sini juga tetap akan membantu. Iya, Bah, kami juga mau bilang makasih karena selama kami di sini mau memberikan tempat untuk kami. Iya, tidak masalah Nalang. Ya udah kalau gitu, ayo Abah antar dulu ke kamar kalian. Kalian pasti capek banget kan? Iya, Bah. Iya, Bah. Ini kamarnya. Maaf kalau kamarnya jelek seadanya ya.
Jangan gitu, Bah. Ini juga udah lebih dari cukup buat kita semua. Ya udah kalau begitu, kalian semua istirahat saja dulu. Anggap saja seperti rumah sendiri ya. Oh iya, satu lagi. Kalau ada apa-apa, Abah tidur di kamar sebelah ya. Dan jangan sampai keluar rumah. Ingat itu. Iya, Siap, Bah. Angga, gua gak mau ya lu buat masalah lagi kayak tadi. Baru nyampe di desa, tapi lu udah berantem aja sama warga di sini. Gua kan sebelumnya udah bilang, jaga sikap kita selama di sini. Tapi lu malah kepancing sama 2 orang tadi. Ya gue cuma gak terima aja, mereka ngeremehin kita, bahkan sampai ngata-ngatain kita juga. Kita datang ke sini dengan niat baik padahal. Gue cuma gak mau harga diri kita diinjek-injek kayak tadi. Iya, kita juga ngerti kalau soal itu. Tapi lain kali lu coba tahan aja, gak usah diladenin ya. Karena terkadang niat baik kita itu tidak selalu diapresiasi dengan baik. Ya udah, gue minta maaf kalau gitu. Tapi gue gak bisa janji juga. Ternyata lu orangnya keras kepala juga ya. Oh iya Lang, soal asumsi lo tadi itu, gue juga mikirnya kalau di desa ini kayaknya ada sindikat penculikan, atau bahkan mungkin ada sesuatu di desa ini yang mungkin menjadi tujuan mereka. Iya, apa yang lu bilang itu sama dengan apa yang gua pikirin. Kayaknya desa ini emang nyembunyiin sesuatu. Sesuatu kayak gimana maksud lu, Woy? Aduh, Gi, masa lu gak paham sih? Kita cari tahu itu besok, Gi. Mendingan kita semua istirahat aja dulu. Oh iya, ini kasurnya kecil nih, gak mungkin muat buat kita berempat. Siapa nih yang mau tidur di atas dan siapa yang mau tidur di bawah? Udah, biar adil, kasurnya gak usah dipakai. Kita semua tidur aja di bawah. Jadi biar tidur di bawah semua aja. Oh ya udah kalau gitu. Awas lu, jangan ada yang tidur di kasur ya. Iya, udah tenang aja kali. Tepat jam 12 malam, Angga pun kebangun. Dia ngerasa dirinya harus ke toilet karena dia kebelet pengen kencing. Aduh, gua pengen kencing lagi. Ini toiletnya di sebelah mana ya? Ini mereka tidurnya pada pulas-pulas banget lagi. Gak mungkin gua bangunin. Kayaknya mereka kecapean banget dah. Gua coba cari sendiri aja kalau gitu. Wah, kayaknya rumah ini gak ada toiletnya deh. Ya udah kalau gitu gue kencing di luar aja kali ya. Hari ini kita akan melakukan pencarian anak-anak yang hilang seperti biasa. Jadi, Abah minta bantuan bapak-bapak untuk melakukan pencarian lebih teliti lagi hari ini. Seperti biasa, kalau menemukan jejak atau tanda sekecil apapun, mohon untuk langsung kasih tahu Abah. Kita semua harus melakukan pencarian kemana lagi, Bah? Udah beberapa hari ini kita melakukan pencarian, namun tidak ada hasilnya sama sekali. Bahkan untuk mendapatkan sedikit jejak pun kita tidak menemukannya. Padahal sudah hampir semua daerah hutan di desa ini sudah kita telusuri. Ya, apa yang kamu bilang itu memang benar. Tapi, apa kamu mau menyerah begitu saja? Memangnya kamu tidak mau anak-anak yang hilang itu kembali? Tidak ada salahnya kita terus berusaha dan mencoba melanjutkan pencarian ini sampai kita menemukan titik tekannya. Tapi Bah, meskipun kita berhasil menemukan anak-anak itu, apa ada jaminan kalau mereka masih hidup? Bapak ini bicara apa? Anak-anak yang hilang dan juga teman saya itu pasti masih hidup. Saya yakin itu. Katanya, kalian ingin membantu masalah di desa ini. Tapi mana buktinya? Benar kan apa yang gue bilang? Anak kota seperti kalian cuman bisanya nambah masalah di sini. Bukannya menemukan mereka yang hilang, malah teman kalian juga ikutan hilang di sini. Cuma nambah-nambah masalah aja. Lu sebenarnya ada masalah apa sama kita? Perasaan dari semenjak kita datang ke desa ini, lu kayak gak suka banget sama kedatangan kita. Niat kita kesini baik dan benar-benar pengen bantu kalian semua di sini. Dan untuk masalah teman kita yang hilang, itu adalah suatu kejadian yang bahkan tidak kami inginkan. Jelas gue gak suka dengan kedatangan kalian ke sini.
kalian orang luar dan gak tahu apa-apa tentang desa ini. Terlebih lagi, kalian cuma 4 bocah ingusan yang sosokan pengen jadi pahlawan di desa ini. Anjing lu ya. Gi, udah Gi. Oke, gini aja. Saya tahu bapak-bapak pasti capek banget karena udah melakukan pencarian beberapa hari ini. Dan untuk itu, bapak-bapak bisa pulang dan istirahat saja untuk hari ini. Biar kami saja yang melakukan pencariannya. Saya janji, saya dan teman-teman saya akan menemukan anak-anak yang hilang dan membawa mereka kembali dengan keadaan yang baik-baik saja. Nalang yakin dengan apa yang Nalang katakan? Ya, Bah, saya yakin. Lagian, kasihan mereka. Beberapa hari ini mereka sudah melakukan pencarian dari pagi sampai sore tanpa henti. Jadi, biarkan mereka beristirahat saja untuk hari ini, Bah. Baiklah kalau begitu. Mohon perhatiannya semuanya. Untuk hari ini, pencariannya kita hentikan dulu. Jadi, bapak-bapak semua bisa pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Ingat, jaga keluarga kalian, terutama anak-anak kalian. Usahakan untuk tidak keluyuran kalau sudah sore, apalagi kalau sudah malam. Segitu saja dari Abah, dan silahkan pulang untuk beristirahat. Halo, gimana perkembangan kasus di sana, Jai? Sejauh ini, kita masih belum mendapatkan titik terang sedikit pun, Pak. Bahkan, teman Jai juga malah ikut hilang di desa ini. Apa? Kamu yakin kamu baik-baik saja di sana? Apakah sebaiknya kamu pulang saja, Jai? Apa perlu Papa nyusul kamu ke sana untuk membantu kalian? Papa, tenang aja. Jai di sini baik-baik aja. Lagian, Jai gak mungkin pulang kalau teman Jai hilang di sini. Jai juga udah janji buat bantu Papa pecahin kasus ini kan. Tapi Jai, Papa khawatir kamu ikut hilang juga di sana. Udah, Papa tenang aja. Papa selesain aja dulu kasus yang lagi Papa tangani di sana. Ya sudah kalau begitu. Jaga diri kamu baik-baik di sana. Terus kabarin Papa tentang perkembangan di sana juga, Jai. Baik, Pak. Halo Kalang, gimana kabar kalian di desa Kabut? Kalian baik-baik aja kan? Iya Intan, kita semua di sini baik-baik aja. Lu di situ aman kan? Aman Kak, ini aku baru pulang beli makan. Oh iya, abang aku kemana ya? Aku udah telepon dia, cuman HP-nya gak aktif terus. Abang aku baik-baik aja kan Kak? Gua harus jawab apa nih? Gak mungkin gua kasih tahu Intan kalau Angga abangnya hilang di sini. Bisa-bisa dia malah khawatir dan gak tenang di sana. Terpaksa gua harus bohong sama Intan. Abang aku baik-baik aja kan Kak? Iya, abang lu baik-baik aja kok. Dia sekarang lagi melakukan pencarian orang-orang hilang di sini. Dan soal HP-nya yang gak aktif itu karena HP dia kemarin jatuh, jadi HP-nya mati. Kayaknya HP-nya rusak deh. Maafin gua jadi harus bohong gini sama lu. Oh gitu ya Kak, ya udah kalau emang baik-baik aja, syukur deh. Iya, ya udah kalau gitu ya. Udah dulu, ini gua mau lanjut bantuin yang lain. Oh iya Kak. Ya udah, jaga diri lu baik-baik di sana. Iya Kak, kalian juga jaga diri kalian baik-baik di sana ya. Iya, ya udah, gua matiin teleponnya ya. Iya Kak. Sial. Gue jadi harus bohong gini sama Intan. Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? Bisa-bisanya orang yang hilang di sini tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Sial. Apa mungkin yang dibilang sama bapak-bapak yang kita temui sebelum masuk di desa itu benar? Kalau orang-orang yang hilang ini diambil dan diculik sama makhluk halus. Kadenya di desa eta atau saminggu ieu loba pisan jangan lalungit. Jigana eta mah dibawa ku jurig. Mikir apa gua? Gak mungkin kalau semua ini ulah makhluk halus. Lang, ngapain lu di sini? Makan dulu noh, Abah Jaya udah nyiapin makanan buat kita. Kalian duluan aja, gua lagi gak mood makan. Kenapa sih, Lang? Udahlah, kita makan dulu. Abis itu kita lanjutin pencariannya. Gue cuman masih bingung aja, bisa-bisanya orang-orang yang hilang di sini gak ninggalin jejak sedikit pun. Jangan-jangan apa yang gue bilang benar, kalau ini semua ulah makhluk halus dan penunggu di sini. Apa sih, Gi? Ya kalian pikir aja, kalau emang ini ulah manusia, masa iya bisa serapi ini gak ninggalin jejak apapun. Kita lakuin plan B. Hah? Lu yakin, Lang? Lu serius mau lakuin rencana itu? Itu terlalu beresiko, Lang. Ya, gue serius. Lagian kita udah berhari-hari di sini melakukan pencarian. Tapi kalian lihat sendiri kan hasilnya, kita nggak dapat apapun. Jadi, ayo kita lakukan plan B. Oke, kalau lu emang mau lakuin rencana itu.
Mungkin dengan kita lakuin rencana itu, kita bisa menemukan orang yang hilang dan membawa Angga kembali. Ya, kita lakuin sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oh iya, kalau rencana kita menusuk ke desa tidak membuahkan hasil, dan kita tidak mendapatkan sedikit pun jejak, gua punya rencana yang sedikit gila. Rencana gila apa yang lo maksud? Kita semua tahu bahwa warga di desa ini sudah melakukan pencarian pada warga yang hilang berhari-hari, namun tetap tidak membuahkan hasil kan? Ya, terus? Nah, kalau seumpama kita juga mengalami hal yang sama, atau bahkan salah satu dari kita malah ikutan hilang di desa ini, salah satu dari kita harus ada yang jadi umpan. Maksud lu kita jadi umpan? Jadi maksud dia, kita semua sengaja membiarkan diri kita hilang juga di desa ini. Dengan begitu, kita bisa tahu penyebab orang yang hilang itu, dan dibawa kemana mereka semua. Ya, itu dia yang gue maksud. Tapi bukannya itu terlalu beresiko. Lagian, kita belum tahu apa dan siapa dalang dibalik semua ini. Ya justru itu alasan kita jadi umpan. Oke, gue setuju dengan rencana gila lu itu. Dan seumpama semua yang lu bilang itu terjadi, biarkan gue yang jadi umpannya. Gak usah sosokan, mau ambil resiko itu sendirian. Ayo kita lakuin itu bareng-bareng. Udah enggak, kita percaya aja sama Silang. Lagian, lu gak usah khawatirin dia. Apapun nanti yang terjadi, dan apapun nanti yang bakalan dia lawan, kita percaya aja. Dia pasti bisa nyelesain itu sendirian, dengan kemampuan unik dia. Kemampuan unik? Udah, nanti lu juga tahu sendiri. Intinya, lu percaya aja sama Silang. Apa-apaan mereka? Kenapa mereka berdua sangat tenang, dan sangat percaya sama Silang? Kemampuan unik? Apa yang mereka maksud? Oke, fix ya. Plan B ini kita lakuin kalau kita udah benar-benar buntu. Meskipun resikonya besar, tapi kalian tenang aja. Kalian percaya aja sama gue. Lu benar-benar orang yang paling berani buat ngambil resiko, Lang. Oke, kalau gitu, ayo kita lakuin plan B ini malam ini. Iya. Nalang yakin dengan rencana ini. Apa itu gak terlalu beresiko? Bagaimana kalau Nalang nanti juga gak bakalan bisa kembali? Tenang aja, Bah. Saya pastikan saya akan kembali dan membawa warga yang hilang. Ya sudah, kalau Nalang mau lakuin itu, Abah cuma bisa berdoa buat keselamatan dan keberhasilan Nalang dalam rencana ini. Iya, Bah. Kalau gitu, saya akan pancing kabut itu dan keluar sekarang. Lang, ingat, selalu aktifin handphone lu ya. Iya, oke Jai. Lu sama si Ogi juga tetap siaga di sini ya. Oke Lang, gua sama si Ogi bakalan terus siaga dan menunggu keberhasilan lu. Gue yakin lu bisa pecahin kasus ini. Kalau nanti yang lu lawan itu hantu, lu lagi aja, Lang. Atau lu baca doa aja. Lu bisa baca doa kan? Apa sih, Gi? Udah, lu tenang aja. Janji ya, Lang, lu bakalan balik lagi bawa si Angga dan warga-warga yang hilang. Iya, bawe lu. Gua jamin, gua bakalan balik dan bakal berusaha bawa semua balik dengan semua kemampuan gua. Oke, Lang, gua percaya sama lu. Kalian yakin membiarkan teman kalian melakukan hal berbahaya seperti ini? Tenang aja, Bah. Teman kita yang satu itu bisa diandelin kok. Iya, Bah. Abah tenang aja. Gak usah khawatirin dia. Kita percaya aja sama dia. Kenapa kalian bisa seyakin dan sepercaya itu sama Nalang? Kita bertiga udah berteman cukup lama, Bah. Dan kita tahu betul kemampuan teman kita itu. Ya sudah, kau memang begitu. Oke, sini lu kabut sialan. Datanglah. Awas saja, kalau sampai ini ulah manusia, gua bakal lubak abrik tempat persembunyian kalian. Kalian udah benar-benar bikin gua kerepotan dan bikin gua jengkel sama semua ini. Udah 4 jam berlalu, apa Silang baik-baik aja, Jai? Gue juga sedikit khawatir sih, Gi. HP Silang juga kagak aktif. Padahal tadi gue nyuruh dia buat selalu aktifin HP-nya. Terus, sekarang gimana? Apa kita juga keluar aja buat jadi umpannya? Gak usah, Gi. Silang udah nyuruh kita buat jaga di sini. Lu juga tahu kan, kalau kekuatan telekinesis dia yang sekarang udah jauh berkembang. Dengan kekuatan dia yang sekarang, dia pasti bisa lakuin apa aja. Tapi tetap aja, gue khawatir, Jai. Nah Jai, Naogi, ada satu hal yang abang lupa bilang ke kalian. Apa itu, Bah? Sebenarnya, desa kabut ini mempunyai mitos tentang makhluk yang hidup di kegelapan bawah tanah. Konon katanya, makhluk itu sudah tinggal beratus-ratus tahun di tanah ini. Apa yang Abah maksud? Kenapa Abah baru bilang hal itu kepada kita?
Apa mungkin makhluk-makhluk itulah penyebab hilangnya warga-warga di sini? Sebenarnya, Abah gak percaya pada mitos makhluk itu. Jadi, Abah gak ceritain ini sebelumnya sama kalian. Apa mungkin, Bah, makhluk-makhluk itu nyata, dan warga yang hilang ini memang gara-gara makhluk itu? Gak mungkin, Ajay. Bahkan, Abah dan semua warga di sini tidak pernah melihat wujudnya sama sekali. Dan cerita ini cuma cerita yang turun-temurun saja di desa ini. Ah, sial. Gimana kalau memang benar semua ini ulah makhluk itu? Angga. Udah sadar lu? Sorry, gua agak lama nyusulnya. Syukurlah lu masih hidup. Akhirnya, plan B itu lu pakai juga ya? Iya, kita di sana benar-benar gak bisa dapat jejak apapun. Oke, langsung aja. Jelasin situasinya sama gua. Oke, jadi asumsi kita selama ini semuanya salah. Yang nyulik warga desa selama ini bukan sindikat penculik, apalagi hantu. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang membawa kita semua ke sini? Gue juga gak tahu mereka itu makhluk apa. Mereka memiliki badan selayaknya manusia, namun dengan badan yang full hitam, dengan kuping yang cukup panjang. Makhluk-makhluk itulah yang sudah membawa kita semua ke sini. Makhluk hitam? Apa yang lu maksud? Gue juga gak tahu. Intinya, makhluk-makhluk itulah yang sudah membawa warga desa kabut dan kita semua ke sini. Terus, apa tujuan makhluk-makhluk itu membawa anak-anak dan remaja ke sini? Ini cuman tebakan gue aja. Sepertinya mereka sedang memberi makan raja mereka dengan menumbalkan anak-anak dan remaja di sini. Dan sekarang cuman gua dan anak inilah yang tersisa. Anak-anak yang lainnya sudah mereka tumbalkan kepada raja mereka beberapa hari yang lalu sebelum lu kesini. Apa? Jadi warga yang lain? Ya, mereka semua sudah mati menjadi makanan raja dari makhluk-makhluk aneh itu. Sialan. Oh ya, sepertinya ada manusia yang pernah tinggal bersama makhluk-makhluk itu. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Jadi kemarin, pas gua diam-diam nyari tahu keadaan dan selak-beluk tempat ini, gua nemuin satu ruangan. Di mana ruangan ini terlihat seperti ruangan yang sengaja dibuat oleh manusia. Ruangan itu ada di ujung lorong, di belakang tempat ini. Ah, jadi begitu. Oke, gua paham dengan situasinya. Sekarang, ayo kita keluar dari tempat ini. Tapi, dinding ruangan ini tertutup semua, dan jalan keluarnya cuma bisa terbuka oleh makhluk-makhluk itu. Kalau begitu, ayo kita buat jalan itu sendiri. Lu masih bisa berdiri kan? Ya, gue masih kuat. Oke, lu gendong anak itu. Dan gue minta buat lu tetap berada di belakang gue. Gue bakal bukain jalan dan hajak apapun yang ada di depan sana. Lu jangan bercanda. Jumlah makhluk itu ada banyak sekali. Lu gak mungkin bisa lawan mereka sendiri. Udah, tenang aja. Dari tadi, gue gak ngerasain adanya hawa ataupun aura yang kuat di sini. Jadi, gue pastiin malam ini kita bakalan keluar dari tempat ini. Kekuatan yang sangat kuat. Orang ini bukan orang sembarangan. Pantas saja teman-temannya percaya banget sama dia. Oke, ayo keluar dari sini. Lang, di depan lo. Gua minta lu mundur dulu. Jaga anak itu. Jangan sampai dia kenapa-napa. Gua bakal lawan mereka semua supaya kita bisa keluar dari tempat ini. Tapi kita kalah jumlah. Lu yakin mau lawan makhluk itu sendiri? Kalau lu mau, gue masih punya tenaga buat bantuin lu. Udah, tenang aja. Gue tahu lu itu emang kuat. Tapi untuk kali ini, biarin gue kelihatan keren di depan bocah itu. Cih, oke. Jangan sampai mati. Kayaknya gue harus keluarin kekuatan itu untuk melawan makhluk ini. Udah lumayan lama juga, kekuatan itu gak gue pakai. Oke lah, sekalian gue juga mau lihat perkembangan tubuh dan kekuatan gue yang saat ini. Ayo kita mulai. Telekinesis barrier aktif. Ayo cepet, kita keluar dari tempat ini. Oke. Gua bakal hancurin tempat ini. Jadi, gua minta lu duluan aja. Tunggu gua di depan sana. Oke, gua tunggu lu di depan. Ya. Oke,
gua harus hancurin tempat ini supaya makhluk-makhluk itu terjebak selamanya di dalam sana. Telekinesis. Infect.